Indonesia. Yap, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih di Mata Milenials Indonesia TV ya? Yap, matanya Indonesia. Pastinya. Ada saya Ditan Sudiro. Dan ada saya Nuka Azita. Pastinya kita berdua akan nemenin kalian semua kurang lebih 60 menit ke depan dengan berita, dengan cerita atau tips informasi menarik lainnya. Betul sekali, dan semuanya berkaitan dengan Indonesia Raya tercinta. Pasti, Anyway, ya. coklat-coklat nih. Kita tuh gitu deh, lama-lama kayak punya telepati atau gimana. Tapi nggak janjian ya? Nggak janjian, dari datang udah sama. Tahu-tahu, kenapa dia temanya coklat juga. Ya udah, kalau gitu gak usah ganti kostum deh, ini aja diterusin. Atau kamu buka baju deh. Jangan, gak enak dilihatnya. Gak enak, jangan, bubar nanti. Gak enak, lipetannya banyak banget badan saya. Jangan. Soalnya nggak six-pack ya guys, Nggak. One whole package, satu paket gede gitu ya kan. Iya gitu. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan yang lagi menyaksikan kita berdua selalu terhibur, selalu semangat, dan pastinya sehat ya. Amin, betul. Dan apalagi ini kan kita masih di pandemi nih. Betul, masih di pandemi gitu kan, meskipun sekarang agak-agak serem lagi sih. Udah ya. nggak usah dibahas yang Tapi, serem-serem ya. Oke, kita nggak usah bahas yang serem-serem. Kemarin itu kan sempat ada ini ya, gue tuh sempat bisa jalan-jalan, sempat bebas jalan-jalan ya, selain ke mall. Salah satu tempat yang sempat gue visit, liputan juga sih, itu gue ke museum. Oke, ke museum. Iya, dan terakhir kali gue ke museum itu SD. Enggak sih. Payah banget deh. Kuliah kamu sempat 1-2 kali sih ke museum. bukan anak museum banget ya? Anak rumah. Saya anak rumah, gue sempat jalan-jalan ke museum. Gitu. Lu terakhir kali ke museum kapan? Tahun lalu, belum setahun. Bikin konten ya? Enggak, emang pengen aja. Museum apa? Kalau gue memang doyan ke museum. Museum apa yang terakhir? Ahmad Yani. Itu yang mana ya, malu jadi. Pahlawan kita, masa kamu nggak tahu? Salah satu pahlawan mana? revolusi. Di daerah mana? Manggarai. Manggarai. Rumahnya Ahmad Yani. Iya. Oh, oke. Ya, Jadi itu dulu rumah dia kan kok salah satu korban G30 SPKI ya. Rumahnya dia dulu akhirnya kan diambil alih oleh pemerintah, akhirnya dijadikan museum. Iya. Gitu. Itu museum terakhir yang lo datang ini. Gue kemarin ke ini, Museum Kebangkitan Nasional. Kerja. Ya tapi jalan-jalan lihat-lihat juga. Terus terakhir gue ke Museum Kebangkitan Nasional itu SD, masih inget banget. Ya Allah, SD. SD gue SD tuh 2-3 kali ke sana. Jadi tiap kali naik kelas. Gue sebelum pandemi banget 2019 Kebangkitan Nasional tuh iseng aja kayak balik kerja sama temen gitu. Yuk. Deket nih gitu ya. Deket yuk gitu. Gue kesana waktu SD itu gue masih inget tamannya tuh nggak ada yang ngatur, tamannya kotor. Beda ya. Pohonnya serem. Terus gue masih ingat kalau masuk Museum Kebangkitan Nasional tuh di depan kiri ada satu gedung rumah lagi. Nah, dulu rumah itu serem. Nah, kemarin gue kesana udah rapi banget semuanya. Sampai sekarang tuh sebenarnya serem. Oh enggak, gue kan dateng, ya enggak sih kalau dibanding waktu gue kecil nggak diurus soalnya. Jadi catnya udah ngeletek, pohon-pohonnya juga udah berantakan. Ini udah dirapiin segala macem. Terus waktu gue kecil, ruangan-ruangannya nggak ber-AC. Sekarang ber-AC. Semua museum rata-rata kayak gitu. Sampai kemarin ke rumahnya almarhum Jenderal Ahmad Yani pun semua sudah ber-AC, bersih. Ya cuma namanya rumah tidak pernah ditempatkan ya. Dinginnya beda. Iya, dinginnya beda. Bahkan di salah satu foto kalau aku ngeh gitu di belakang kayak ada bayangan ngintip. Jangan dibahas. Mau lihat nggak fotonya? Nggak usah dikasih lihat. Nggak percaya kok, tapi udah nggak usah. Nanti dikira dipaksa kasih lihat nggak percaya. Ya udah nih dipaksa kasih lihat. Jangan. Mendingan nggak usah. Jangan, gue percaya. Tapi kok bentuknya mirip sama kayak kamu ya, Tan? Botak-botak gitu ya. Gue curiga nih. Jadi nggak enak ya. Ini ngomong-ngomong museum, kita mau bahas museum Kita mau bahas museum. Kali ini kita mau bahas museum, dan ini menurut peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum, museum itu kategorinya lembaga yang berfungsi untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan koleksi dan juga mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Betul, sedangkan kalau secara etimologis ya, kata museum itu berasalnya dari bahasa Latin, yaitu museum atau dalam tanda kurung itu musea. Nah, aslinya dari bahasa Yunani yaitu Museion ya. Museion, ya tulisannya gitu, nanti ada di bawah ya. Yang merupakan kuil yang dipersembahkan untuk Muses atau 9 dewa seni dalam mitologi Yunani. Dan merupakan bangunan Dewi. Iya, Dewi seni maksudnya ya. Dan merupakan bangunan tempat pendidikan dan kesenian, khususnya institut untuk filosofi dan penelitian pada perpustakaan di Alexandria yang didirikan oleh Ptolemy I
Soter 280 sebelum Masehi. Oke, dan yang seperti kita ketahui juga ya guys ya, kalau museum ini biasanya mengelola bukti material, hasil budaya atau material alam dan lingkungan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan, ilmu agama, kebudayaan, teknologi, dan juga pariwisata untuk dikomunikasikan dan dipamerkan kepada masyarakat umum melalui pameran-pameran temporer dan juga pameran-pameran keliling. Ya, jadi bagaimana guys? Kalian ini termasuk orang yang suka pergi ke museum atau tidak? Kalau Nuka sih suka banget. Kalau gue lebih tepatnya ini. Jadi kadang-kadang tuh suka ada sebenarnya pameran seni sih, tapi museum suka nempel gitu kalau ada di mall-mall atau mungkin di mall-mall sih anyway. Gue biasanya ngeliatnya di situ. Oh, kalau gue suka banget. Oh ya, Matiani udah waktu itu pertama 2018, pokoknya muter-muter aja. Oh, Nasution. Siapa lagi rumah yang belum gue datengin ya, rumah-rumah pahlawan yang dijadikan museum sekarang. Kayak pengen cari tahu cerita di balik itu. Terus kalau ke setiap daerah juga gitu. Di sini apa museum apa yang menarik gitu. Langsung dateng ya. Iya, karena nggak tahu ya, gue suka aja gitu loh. Iya, dan sebenarnya serunya ke museum adalah kalau sekarang menurut gue ya, serunya satu tidak mahal. Tidak mahal loh, kosnya tiket. Tapi nambah pengetahuan. Iya, ada yang gratis juga museum gitu iya, kan. sama kemarin ke Ahmad Yani, ke rumah Jenderal Ahmad Yani itu tuh gratis. Pas kita tanya berapa, oh seikhlasnya aja. Iya. Nggak kasih juga nggak apa-apa karena memang kita gratis, jadi tapi tetap Iya, gua kasih. jadi selain kosnya tidak mahal, ongkosnya, lokasinya juga selalu strategis. Gitu kan, lokasinya pasti di jalan-jalan besar. Dan yang seru juga kalau ke museum tuh jadi bisa konten juga buat yang mau bikin konten. Iya, tapi asal yang sopan ya kalau ke museum. Namanya museum kan itu banyak benda-benda bersejarah. Hati-hati. Udah dong, jangan nakutin dong. Enggak, maksudnya memang benar-benar kayak gini nih. Kita bakal bisa nemuin di rumah Nasution, Jenderal Ahmad Yani. Itu masih ada benda-benda saksi hidup yang waktu kejadian itu dan mereka tempati, dan itu masih ada, benar-benar ada. Jadi turutin aja peraturan, kalau ada tulisan jangan disentuh ya nggak usah nyentuh. Oh iya tuh. Gitu maksud aku. Banyak kan yang bandel demi konten terus ini pegang deh. Itu gue kesel banget. Yang nggak boleh disentuh malah ikutan duduk iya, gitu. Sedangkan di tempat yang boleh duduk nggak duduk. Please guys, demi konten kalian nggak mesti jadi orang yang nggak bertanggung jawab juga. Jangan ngelanggar aturan kayak gitulah. Iya, tapi kan sebenarnya tuh biasanya tuh kalau kayak di museum tuh ada tempat yang nggak boleh kita sentuh, kita dudukin, tapi ada tempat yang udah disiapin buat kita juga. Boleh duduk di sini untuk foto, tuh ada sebenarnya. Biasanya sih foto paling kita berdiri ya. Karena benda-benda di situ jangan sampai kesentuh gitu, takutnya rusak atau karena kan udah benda lama lapuk atau apa takutnya gitu. Oh, nanti retak kayak hatimu ya. Iya. Udah lama kan. Hatiku udah begini. Di museum juga udah nggak bisa tuh kayaknya ditaruh. Ditolak ya. Itu lagi. Kalau nggak ditolak, ya ternyata udah punya orang. Iya, gitu. Aduh, itu lebih bubar ngeri ya. lagi. Oke, tenang Nuka, tenang, nggak Oke, apa-apa. tenang juga. Kita bakal balik lagi bahas museum. Betul, tapi bukan museum hati ya. Bukan museum, Beda, karena di ya. hatiku udah nggak ada museum guys. Setelah satu ini tetap di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi masih di Hai Indonesia, pastinya berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuka dan juga ada Ditan, dan kita masih bahas museum. Tapi kalau tadi kan kita general aja lah ya, chit-chat museum apa yang mana kamu datengin, aku juga. Pengalaman masing-masing lah ya. Pengalaman masing-masing. Nah, kalau di segmen berikutnya kita mau bahas tentang museum-museum tertua di Indonesia. Ada banyak pastinya. Ada banyak pastinya. Ada apa aja sih? Oke nih seperti tadi udah dibahas sama Nuka, kita bakal ngebahas tentang museum-museum tertua di Indonesia. Jadi ada museum di Indonesia yang tahu nggak sih udah didirikan sejak zaman Belanda. Wow, pasti banyak sih. Dari masih jadi Hindia Belanda. Ini ada yang namanya Museum Wayang. Nah, ini kabarnya Museum Wayang itu dibangun pertama kali ini sekitar tahun 1640 dan ini berlokasi di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Jakarta Barat. Tetapi semakin berkembangnya zaman, Museum Wayang ini telah mengalami perombakan gitu ya. Jadi nggak terlalu old school lah, udah lebih modern. Iya, betul. Nah, untuk sejarahnya ternyata awalnya Museum Wayang ini bernama The Old Hollands Kerk. Itu kalau Nuka salah pengucapan mohon maaf ya. Nanti ada namanya di sini. Ya, itu yang memiliki arti gereja lama Belanda. Tetapi karena mengalami perbaikan sekitar tahun 1732, maka berganti nama menjadi The New Hollands Kerk.
Aduh, takut salah lagi Hollandes itu ya. Kerk. Iya, yang artinya adalah Gereja Baru Belanda. Dan ini bertahan hingga tahun 1808 dan akhirnya di atas bekas reruntuhan itulah dibangun Museum Wayang yang diresmikan pemakaiannya sebagai museum sekitar 13 Agustus 1975. Dan kini Museum Wayang setidaknya memiliki sekitar 5.147 koleksi wayang yang berasal dari sejumlah daerah seperti Sunda, ada Jawa, Bali, Lombok, dan Sumatera. Mungkin masih banyak lainnya lagi ya. Tapi ada pula wayang mancanegara seperti dari Malaysia juga, ada dari Suriname, ada dari Prancis, Kamboja, India, Amerika, Inggris, Thailand, bahkan juga Vietnam. Iya, dan ngomong-ngomong tentang museum wayang, ini bahas sedikit ya, saya jadi ingat saya sempat ke museum wayang Oh di ya? Bali, museum topeng dan wayang. Oke. Baru kemarin kok tahun 2010 itu. Iya. Udah lama ya? Udah lama dong. Sorry maaf. Udah 10 tahun lebih. Maaf. Adikan. Kayaknya baru kemarin deh. Iya, jadi di museum topeng dan wayang, Iya. kan itu seni tari topeng segala macem. Saya lupa nama Desa Mas, nama daerah itu di Desa Mas. Dia ada sekitar 2.000 atau 3.000 koleksi dari seluruh dunia juga. Kurang lebih sama lah dengan museum wayang yang ada di Jakarta Barat tadi. Oke, dan selanjutnya ini masih membicarakan tentang museum tertua di Indonesia. Ini ada Museum Bahari dan sesuai dengan namanya, museum ini menyimpan koleksi yang berhubungan dengan sejarah kelautan Indonesia. Seperti kapal, perahu, alat navigasi zaman dahulu, peta. Tapi kalau kita tarik ke belakang nih ya, sebelum menjadi museum, ternyata tempat ini merupakan gedung untuk menyimpan, memilih, dan mengempak hasil bumi yang dibangun sekitar tahun 1652. Waduh, lama banget Iya. bangunannya. Udah tua ya? Lebih tua bangunan daripada usia saya. Iya jelas. Kamu mau disamain usianya. Jangan nanti kamu renta. Jangan, Iya. susah. Hatinya. Iya jangan dong. Hatinya Itu renta. cukup jangan. gua aja. Oke, hatinya renta. balik ke museum, kita bahas museum lagi. Lanjut. Terus kemudian setelah masa kemerdekaan Indonesia, tempat ini akhirnya ditempati oleh PLN dan PTT sebagai gudang. Setelah dilakukan pemugaran sekitar tahun 1976, nah terus 1 tahun kemudian tepatnya di tahun 1977, gedung ini diresmikan sebagai Museum Bahari ya. Oke, dan selanjutnya ini ada Museum Fathahillah. Ini yang tadi kita bahas ya. Yang ada di Kota Tua. Tadi kita sempat bahas ya, ada di Iya. Kota Tua ya. Ini saya juga waktu kecil beberapa kali Kota ke Tua sini. Jakarta Yang saya- Barat ya, maksudnya masih Jakarta Barat. Dia Oke. antara perbatasan Barat, sih. barat. Perbatasan kan tuh. Kan lurus dikit udah pusat tuh ya daerah situ. Ya sampai Harmoni masih Ah, jauh. Iya, maksud gue itu. Masih jauh. Kalau udah nyampe situ deket lah, lurus dikit. Iya. Oke, anyway, yang saya ingat dari Museum Fathahillah ini adalah di depan banyak meriam. Ada beberapa meriam dulu tuh Betul. saya kecil suka saya panjat. Boleh soalnya kalau di Boleh. depan. Boleh foto, boleh dipanjat segala macem. Dan ini merupakan salah satu museum terkenal di kota Jakarta dan ini berada di area Kota Tua Jakarta. Di Museum Fathahillah mereka menyimpan benda-benda penuh sejarah. Karena kalau kalian nih misalnya mau mengunjungi Museum Fathahillah, kamu nih bisa menelusuri jejak sejarah Jakarta dari masa prasejarah hingga berdirinya kota Jayakarta Ya. pada tahun 1527 ya. Dan selain itu ada juga rangkaian sejarah dari masa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Seenggaknya Museum Fathahillah ini juga menyimpan sekitar 25.000 benda koleksi. Banyak banget. Ini memang lumayan besar dan lumayan lengkap sih koleksinya. Wow, tapi ternyata sebelum dijadikan museum, kamu tahu nggak museum ini tuh dulunya apa? Nggak tahu gue. Balai Kota. Oh, oke. Gedung gubernuran bukan sih? Iya, Iya gedung kan? yang diperkirakan ini udah dibangun sekitar tahun 1707. Waduh, tua lah. Iya, yang gue inget tuh ini gedung gubernur Belanda dulu. Udah Iya, itu doang. Balai Kota sebutannya. Oh iya, balai kota benar. Ih, Sorry. Sentil nih. Sorry. Dan secara resmi ditetapkan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada tahun 1974 ya gitu. Oke, dan selanjutnya ini ada namanya Museum Benteng Vredenburg. Museum Benteng Vredenburg, masih Belanda banget ya. Ini museumnya terletak di Yogyakarta dan merupakan gedung hasil peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang dibangun sekitar tahun 1760. Yap. Jadi sejak berdiri, gedung ini tuh udah mengalami banyak perubahan dan fungsi. Dan salah satunya adalah dijadikan museum. Jadi gedung ini dulunya merupakan sebuah benteng dan bangunan ini kabarnya didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atas perintah dari Belanda. Awalnya nih, bangunan bersejarah ini digunakan untuk menjaga keamanan keraton dan juga sekitarnya.
Tapi ternyata Belanda memiliki maksud tersembunyi, yaitu dia ingin mengontrol segala pergerakan yang terjadi dalam keraton. Pinter juga ya, Iya. bikin bengkel gitu ya, bikin benteng gitu kan. Dan akhirnya sekitar tahun 1787 keraton memperkuat benteng, namun sayangnya di tahun 1867 ada gempa bumi dahsyat yang menghancurkan sebagian bangunan. Akhirnya benteng pun diperbaiki dan namanya diubah menjadi Vredenburg, yang berarti benteng perdamaian. Nah, nama ini digunakan sebagai manifestasi hubungan Belanda dan keraton yang tidak saling menyerang. Dan akhirnya sekitar tahun 1992 secara resmi namanya dijadikan Benteng Vredenburg. Ini menjadi museum khusus perjuangan nasional dengan nama Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Yap, betul banget. Ya, terus selanjutnya kita punya Museum Nasional Republik Indonesia. Ini mana sih? Monas. Oh, iya. Di bawahnya ya? Iyalah. Iya kan? Iya. Di bawahnya, iya. Ya, sebelum membahas Museum Nasional Republik Indonesia yang sekarang, kita flashback dulu kali ya. Ternyata nih, awalnya bangunan ini didirikan oleh sekelompok intelektual Belanda mendirikan lembaga ilmiah dengan nama Batavias van Kunsten en Genetschap. Wetenskapen. Ini Nukot, mohon maaf sekali lagi kalau penyebutannya salah karena memang nggak ngerti. Bukan orang Belanda, ini orang Bekasi. Iya, Gimana dong? ya Allah tolong deh, please. Gue orang Indonesia, Bu. Indonesia. Atau Batavia Society for Seni dan Ilmu Pengetahuan sekitar tahun 1778. Dan lembaga ini akhirnya dibangun untuk memajukan penelitian nih dalam bidang seni dan juga ilmu pengetahuan seperti biologi, terus ada fisika, etnologi, sejarah, dan lain-lainnya ya. Dan salah seorang pendirinya bernama J.C.M. Radermacher. Beliau ini menyumbang rumah miliknya di Jalan Kali Besar. Oh ini bukan. Beda, bukan yang di Monas. Iya beda, aku pikir Museum Nasional yang itu ya. Yang kala itu merupakan kawasan perdagangan yang sangat penting yang ada di Batavia. Beliau pun juga menyumbangkan koleksinya berupa benda-benda budaya dan buku-buku. Dan ternyata dari sumbangan itulah menjadi cikal bakal berdirinya museum dan perpustakaan. Oke, dan saat Oh ini... ini ya, Museum Nasional yang tetap di Jalan Merdeka ya? Oke. Oh, iya? Iya kan? Iya, bukan di Cikini, yang di depan patung kuda. Indosat. Oh, oke. Yang Indosat sejajar ya? dengan Kementerian Pariwisata, Kemenparekraf. Gedung itu ya? Ya. Oke, dan yang saat ada ini... simbol patung itu Kuda. nasional. Oke, dan saat ini Museum Nasional juga dikenal sebagai Museum Gajah semenjak patung gajah yang dihadirkan oleh Raja Chulalongkorn dari Thailand sekitar tahun 1871 yang berdiri di depan museumnya. Tapi pada tahun 1979 akhirnya namanya resmi menjadi Museum Nasional Republik Indonesia hingga saat ini. Nah, ini Museum Nasional seenggaknya menyimpan ada 2 gedung. Yang satu adalah gedung A, ini digunakan untuk ruang pameran serta penyimpanan koleksi. Sedangkan untuk gedung B, ini dikenal sebagai sebutan gedung Arca yang digunakan juga untuk pameran, kantor, ruang konferensi, dan juga laboratorium dan perpustakaan. Udah pernah ke sana? Nggak inget? Belum pasti. Kayaknya belum deh, nggak inget gue. Itu ini loh, banyak benda-benda dari seluruh provinsi di Indonesia juga ada, kayak senjata-senjata yang dulu dipakai untuk kita perang. Bahkan sampai ada, bukan arca, jadi kayak replika kehidupan zaman dulu, kayak gitu. Lengkap ya? Lengkap. ada. Oke, dan selanjutnya ini ada yang namanya Museum Taman Prasasti. Jadi ini sebenarnya ini museum sekaligus cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda ya. Dan ini kabarnya tuh udah ada sejak tahun 1795. Ini nggak kayak museum pada umumnya sih sebenarnya. Karena Museum Taman Prasasti ini berdiri di bekas kuburan jahe kober. Wow. Kayak namanya ya, museum ini seperti taman, tidak berada di dalam bangunan. Dan di sini ada banyak banget koleksi yang bisa kita jumpai, mulai dari prasasti, batu nisan, makam perunggu, marmer, dan lainnya ya. Wow sih. Takut ya. Udah next bahas selanjutnya. next lanjut. Oke, selanjutnya ada Museum Bank Indonesia. Ini gue pernah nih, ini yang banyak koin-koin gitu. Iya, uang-uang pokoknya pecahan mata-mata rupiah dari zaman dulu Mata uang kayak zaman gimana ya kan ada di sini. Nah, gedung yang kabarnya dibangun sekitar tahun 1828 ini merupakan peninggalan The Javas The Javas Bank. The The Javas Javas Bank.
The Javatsbank. Kenapa giliran gue bahasa Kalau ada Belanda E-nya tuh semua setahu gue E-nya nggak dibaca. Iya, The Javatsbank. Pokoknya nanti ada namanya di sini ya. Mohon maaf sekali lagi kalau Nuka salah. Dan pada masa penjajahan Belanda itu saat itu didirikan. Ternyata sebelum dijadikan museum, ternyata dulunya ini merupakan sebuah rumah sakit dan hospital. Pernah juga digunakan menjadi sebuah bank yakni The Javatsbank di tahun 1828 dan barulah setelah kemerdekaan sekitar tahun 1953 bank ini dinasionalisasikan menjadi Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia. Tapi nggak bertahan lama guys, sekitar tahun 1962 Bank Indonesia ini pindah ke gedung yang baru dan akhirnya gedung yang lama dibiarkan kosong. Tapi walaupun begitu, Dewan Gubernur BI sangatlah menghargai nilai sejarah yang tinggi atas gedung tersebut. Sehingga memanfaatkannya dan melestarikannya menjadi Museum Bank Indonesia gitu. Oke, dan ini seperti yang tadi saya ceritain, saya pernah ke situ terus nemu banyak banget pecahan-pecahan uang zaman dulu. Dan emang iya, salah satu uang pecahan tertua yang tersimpan di museum ini adalah uang ori yang tulisannya Oeang Republik Indonesia. Masih Zaman kayak dulu zaman ya? dulu ya, OE dibaca U. Oh, wah. Emisi 1 pecahan setengah rupiah tertanggal 17 Oktober 1945. Ini dari bahan kertas dan ditandatangani oleh Mr. A.A. Maramis serta diterbitkan pada 30 Oktober 1946 dan ditarik pada tanggal 1 Mei 1950. Betul. Oke, dan selanjutnya ini ada yang namanya Museum Seni Rupa dan Keramik. Ini kabarnya ya, Museum Seni Rupa dan Keramik ini kabarnya gedungnya itu didirikan antara tahun 1866 hingga 1870. Dan walaupun begitu gedung ini diresmikan sebagai museum itu baru sekitar tahun 1976 oleh Bapak Presiden Soeharto ya. Nah awalnya nih, gedung ini dibangun sebagai lembaga peradilan tertinggi Belanda atau Raad van Justitie. Justice gitu kan. Just kidding kali. Jangan ya. Oke, kemudian pada masa pendudukan Jepang dan perjuangan kemerdekaan Indonesia, gedung ini akhirnya dijadikan sebagai asrama militer. Dan selanjutnya, sekitar tahun 1967, bangunan ini digunakan sebagai kantor wali kota. Dan gak cuma itu aja, sekitar tahun 1968 hingga 1975, gedung ini juga pernah digunakan sebagai kantor dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta. Oke. Ya, pada tahun 1976 bangunan ini diresmikan sebagai Gedung Balai Seni Rupa akhirnya oleh Presiden Soeharto. Dan di gedung ini juga terdapat museum keramik yang kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin, yaitu saat itu menjabat ya sebagai Gubernur DKI Jakarta sekitar tahun 1977. Dan barulah pada tahun 1990 sampai sekarang gedung ini akhirnya menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik gitu. Udah pernah? Oke. Dan selanjutnya nggak cuma segitu aja pembahasan kita Masih mengenai museum ya. banyak, jangan sedih. Santai. Karena di segmen Ya kan? selanjutnya kita juga bakal ngebahas hal-hal lain yang berkaitan dengan museum. Ya. Yap. Tapi kita tidak akan membahas museum hati. Tahu itu siapa yang punya museum Iya, hati karena ya? hati itu milik pribadi ya. Iya, hati-hati dengan hati, jangan Iya. bermain hati. Oke, Woi, bagus. Punchline-nya dapet banget. hati-hati dengan hati, jangan bermain hati. Yap, dan jangan itu kemana-mana, tetap di Indonesia, berbagi cerita dan berita dia. untuk Untuk Indonesia Indonesia lebih baik. Welcome back to the show, masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Ditan, masih ada Nuka juga pastinya. Dan kita masih kembali ngomongin museum ya Nuka ya. Iya, jangan ngomongin hati lagi. Ya, kita ngomongin museum aja guys. Oke, ini kalau kita ngebahas tentang museum atau galeri seni yang kekinian, modern gitu kan, Iya. ini semakin banyak di Indonesia ya. Betul. Dan ini nggak kayak museum pada umumnya, jadi museum yang modern atau kekinian ini biasanya memiliki tema dan juga koleksi yang unik serta menarik Iya. untuk dijelajahi nih. Nggak old school. Ini udah modern banget. Selain menambah wawasan, menjelajah museum yang modern atau kekinian ini juga bisa sambil hunting foto. Biasa untuk bikin konten ya, untuk mempercantik feed media sosial kita ya. Ini ada beberapa museum, yang pertama yang terkenal banget tapi saya belum datang. Pernah juga sama udah Padahal keburu nggak habis. jauh ya dari rumah saya.
gue malah jauh kan, Ini- makanya nggak Iya, sempet-sempet. Kebon Jeruk nih kalau nggak salah, Iya. Museum Macan ya. Dekat Iya. rumah gue, ke Tangerang. Makanya. Ini ada namanya Museum Macan ya. Dan ini sebenarnya Museum Modern and Contemporary Art in Nusantara, disingkat Macan. Macan. Bukan macan ternak ya, mama cantik antar anak, bukan. Ah kalau aku macan Mama cantik aja. Emang udah mama? manis dan cantik. Oh iya, Yeah. bisa. Boleh. Ada ya senarsis itu, Mbak. Oke lanjut museum. Berhubung gue belum jadi emak kan. Nggak apa-apa. Jadi macan tuh manis cantik. Gitu. Oke cantik, Iya ganteng. cantik, iya oke. Anyway, Museum Macan ini merupakan museum kekinian yang sangat digandrungi anak muda. Dan kayak namanya, Museum Macan ini tidak memamerkan macan-macan ya, tapi dia memamerkan seni kontemporer art yang cocok untuk dijadikan background foto feed kalian. Jadi bisa selfie-selfie gitu. Dan uniknya, ini berlokasi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Museum ini menampilkan tema koleksi berbeda dalam periode tertentu, jadi diganti-ganti terus. Dan museum ini juga memiliki koleksi seni aliran kontemporer dan modern yang berasal dari benua Asia, Eropa, dan juga Amerika. Ini letaknya di samping tol, tepat di sebuah stasiun TV. Iya, Samping itu stasiun pasti TV tahu lah ya. Alumni kayaknya. Oke lanjut, ini ada Moja Museum. Ini juga nih banyak digandrungi anak muda dan museum ini berlokasi di Komplek Gelora Bung Karno. Sebelah mananya? Ada. Gua kemarin ke GBK. Yaudah. GBK nanti gue kasih tahu. Dan Museum Moja ini menampilkan keunikan dan instagramable banget kalau kata anak zaman now ya, yang bertema sinema dan juga movie. Merupakan salah satu museum pertama di Indonesia yang bertema sinema. Tempat museum ini merupakan perpaduan antara seni dan movie, sehingga museum ini kerap kali dikunjungi kalangan millennials. Nah, museum ini juga sudah dibuka sejak tahun 2018 lalu, baru jadinya. Setidaknya ini ada beberapa ruangan ya, nanti kalau kalian ke Museum Moja ini yang semuanya memang bertema sinema dan bisa menjadi lokasi untuk kalian hunting atau foto itu. Dan kalian nanti di sana bisa main sepatu roda juga. Ada ya? Ada. Lu ada bisa main sepatu sewanya. roda? Bisa dong. Bisa lo ya? Bisa. Dari SD gue Bisa lo. udah main sepatu roda. Terakhir main kapan? Hah? Terakhir main sepatu roda? Aduh lupa dong. Tapi masih bisa, Tapi masih masih tahu bisa. lah ya. Oke, dan kita masih balik ngomongin museum nih. Ini ada yang namanya Art One New Museum, Art 1 New Museum. Ini museum yang gedungnya serba putih, terdapat berbagai koleksi karya seniman ahli, seniman modern, dan juga seniman kontemporer. Dan di museum yang berlokasi di wilayah Jakarta Pusat ini, setidaknya terpajang sekitar 2.000 karya seni milik seniman senior sampai seniman muda. Nah, museum yang dahulunya dikenal sebagai Monde Deco Museum. Mondejo. Iya, R pakai Deco. ko, Monde Deco. Ya, kalau kolaknya harus ada. Setahu gue kayak gitu. Setahu gue R itu kalau bahasa Prancis tuh R-nya Iya. nggak dibaca gitu jadinya. Oke, Monde Deco Museum ini kabarnya didirikan oleh pelopor galeri seni representatif di Indonesia, yaitu Martha Gunawan ya. Dan uniknya, karya yang dipajang ini harus melalui proses kurasi yang begitu teliti oleh para ahli kurator seni dalam negeri maupun mancanegara. Jadi, bagi seniman baru yang karyanya lolos untuk dipajang, mereka ini terlebih dahulu harus menyetujui kontrak penampilan karyanya yang hanya dipajang selama 2 hingga 4 minggu. Tujuannya supaya karya mereka ini bisa dikenal oleh masyarakat luas dan memancing rasa kreatif untuk memajang karya yang terbaik gitu. Jadi kasih kesempatan gitu ya. Nah, ini kabar baiknya nih guys ya. Museum Art One Museum ini tidak hanya menyuguhkan aneka karya seni dari para seniman aja, tetapi pengunjung juga bisa ikut ya. Jadi pengunjung bisa ikut ragam acara maupun kelas yang diadakan oleh pengelola Art One New Museum. Adapun nih ya, kegiatannya tuh kayak painting class, movie screening, holiday music, workshop, serta pelatihan penyelamatan koleksi ketika terjadi bencana. Seru tuh. Betul banget, seru ya? Seru. Kayaknya temanya beda ya. Iya, workshop penyelamatan hati kalau tersakiti Nah, mungkin. tolong dong itu dibuat museum hati gitu sebutannya kan, siapa tahu aku bisa kesana Gitu kan. ya, Gitu. mungkin ada koleksi-koleksi mantan gitu Iya, kan. siapa tahu aku juga bisa penyumbang koleksi-koleksi, ya kan? Ini boneka maksudnya boneka dari mantan. Boneka dari mantan saya museumkan aja, tolong baunya udah tengik soalnya gitu. Bisa ya. Oke, selanjutnya ada Museum True Park. Ini dibuka sekitar tahun 2018 yang merupakan sebagian dari toko batik Trusmi. Trusmi? Wah, Trusmi. Jogja dia nih. Ya, kok Trusmi Jogja? Mana sih, Solo ya? Cirebon. Cirebon Aku ya?
wawancara Iya. pemiliknya dulu, Iya, Batik ibu- Trusmi. suami dan istrinya nih. Dan restoran Batik Kitchen di Cirebon, dan konsep museum ini menampilkan karya-karya batik khas Cirebon, bener banget, yang sangat-sangat menakjubkan. Jadi ketika pengunjung bisa masuk ke pintu museum ini, pengunjung akan disambut langsung oleh patung canting batik setinggi sekitar 1,5 meter. Setelah itu pengunjung juga akan disuguhkan masa lalu dan kekayaan kota Cirebon seperti apa, ya kan? Dan sebelumnya nanti kalian juga akan disuguhkan kekayaan batik Cirebon yang motifnya beda-beda. Uniknya lagi, nggak hanya menyuguhkan batik khas Cirebon, Museum True Park ini juga memajang sekitar 500 topeng klasik Cirebon. Topeng ini terdiri dari 5 wajah sosok rekaan berdasarkan fase perkembangan diri gitu. Oke, dan selanjutnya ini ada namanya Museum Demata atau Trick Eye, lokasinya di kota Yogyakarta ya. Yap. Jadi di sini pengunjung bisa merasakan sensasi 3 dimensi yang sangat mengagumkan karena terasa nyata. Museum Demata Trick Eye dikatakan sebagai salah satu museum 3D terbesar di dunia karena di sini mereka memiliki sekitar 120 gambar 3 dimensi. Dan gak hanya bisa foto dengan background landmark dunia aja, tapi Museum Demata Trick Eye juga menyuguhkan berbagai tema kayak olahraga, tokoh, binatang, superhero, dan masih banyak lagi. Betul, ada lagi nih Museum Ulen Sentalu. Masih ada di Jogja juga ya, tepatnya di Kaliurang, Kabupaten Sleman. Dan museum ini memiliki suasana yang sangat sejuk dan menyatu dengan alam. Ini kalau dikutip dari ulensentalu.com, Museum Ulen Sentalu ini diresmikan oleh Gubernur di Yogyakarta, yaitu Sri Paduka Paku Alam ke berapa ini? 8 pada 1 Maret 1997. Oke. Gitu. Dan Ulen Sentalu ini sebenarnya akronim. Ini suatu falsafah dalam bahasa Jawa yaitu Ulating Blencong Sejatining Tataraning Lumaku, yang memiliki makna terang adalah penuntun jalan kehidupan. Wow. Oke, dan Museum Ulen Sentalu ini juga banyak mengisahkan tentang peradaban Kerajaan Mataram yang terpecah menjadi 4 keraton di Solo dan Yogyakarta, yaitu Kesultanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Praja Mangkunegaran, dan juga Kadipaten Pakualam. Oke, dan jadi kalau jalan-jalan ke situ, para pengunjung nih bisa melihat banyak lukisan dan juga foto bangsawan pada zaman tersebut ya. Kayak koleksi batik Solo dan juga batik Yogyakarta, yang ternyata memiliki makna tersendiri loh mereka. Oke, ada juga koleksi gamelan kuno dan juga koleksi arca-arca budaya Hindu dan juga Buddha, serta peninggalan lainnya gitu. Ini ada satu yang menarik nih yang lagi tren banget, yaitu terletak di Kota Malang, lokasinya di Batu, Museum Angkut. Udah loh? Oh belum. Belum ya? Ini lokasi di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur, Kota Batu Malang. Ada sebuah museum yang berisikan berbagai macam koleksi transportasi dari seluruh dunia yang ada di Museum Angkut ya. Ini menjadi salah satu museum transportasi terbesar juga di Asia Tenggara. Museum Angkut memiliki area yang sangat luas dengan desain dari berbagai negara. Dan ini gak cuma bisa melihat berbagai transportasi aja, karena pengunjung juga bisa mencicipi makanan tradisional di pasar apungnya. Ada cendol, getuk, somai, sampai nasi goreng dan juga pecel lele ya. Gak cuma itu, uniknya para pedagang itu duduk di atas perahu kecil gitu di tengah-tengah danau buatan. Dan kita bisa melakukan yang namanya ini juga, VR Buckingham Palace di situ juga ya. Ini agak seru sih, tapi yang saya ingat tuh nanti kalau misalnya mau menukar ininya, kalau kita belanja di pasar apungnya pakai mata uang khusus gitu kan. Ditukarkan dulu. Gitu. Oke, selanjutnya juga ada Gangster Town di sana, Presidential Helicopter. Ini Masih ya banyak tema lagi. ya, tematik kan? Temanya. Jadi masih banyak lah ya, mendingan datang langsung ke sana kalau penasaran. Selanjutnya nih kita ada Neka Art Museum. Jadi setelah di Pulau Jawa kita melipir sedikit ke Pulau Bali. Nah, di Bali ini ada Neka Art Museum. Sesuai dengan namanya, Neka Art Museum menyimpan dan menampilkan sejumlah koleksi lukisan, ada keris, bahkan juga patung yang berada dari berbagai daerah belahan bumi Nusantara. Daya tarik dari Museum Neka Art sendiri ini patut banget dikunjungi ya, karena di sana tuh ada fakta juga di mana adanya lukisan mengenai gambaran sisi kehidupan dari masyarakat asli Ubud. Dan hal ini karena masyarakat Ubud memang dalam kehidupan sehari-harinya dia selalu dipenuhi dengan kesenian, bahkan kebudayaan yang bisa terlihat dengan jelas dari berbagai karya seni di Museum Neka Art tersebut ya. Jadi ternyata nama Museum Neka Art sendiri diambil dari nama Suteja Neka, seorang guru penggemar
seni di sana. Beliau ini memutuskan akhirnya untuk membuka museum sekitar tahun 1982 dengan berbagai koleksi lukisan dan benda seni miliknya seperti keris hingga patung di Museum Neka Art ini ya. Jadi kalian tidak hanya bisa menikmati setiap karya seni, ada juga belajar. Nah, belajar bagaimana sih mengenal masyarakat Bali lebih jauh. Betul, terutama masyarakat Ubud ya. Ubud ya, di sana kan Ubud Oke. yang diinikan kan. Gitu, banyak banget sih sebenarnya, masih banyak museum-museum di Ini Indonesia. seru sih kalau ngebahas museum ya, sama juga kalau di kota Jakarta tuh, di Jakarta Pusat kan ada Monumen Nasional. Seingat gue tuh di bawahnya tuh ada museum juga dia. Iya, di Maluku ada Museum Siwa 5. Kita bisa tahu perjuangan pahlawan perempuan asal Maluku Tengah. Aduh aku lupa, Kristiana. Marta Tiahau kan? Iya, itu dia. Iya, oke, untung bener. Iya, di Siwa 5 kita juga bisa melihat baju-baju ada. Lu dari sana ya? Udah. Oke. Tapi ngomong-ngomong tentang Monas ya, gue tuh dari kecil selalu berpikir bahwa yang bagian atas itu emas asli. Tapi memang ada komponen emas asli. Iya, Itu gue emas asli. akhirnya gue berbicara dengan temen gue yang bekerja di sana. Oh enggak, itu cat luarnya emas asli. Gue pikir semua emas. Hanya di luar. Kan Cuman di luar. dalamnya itu kan kerangka. Iya, 30 tahun gue ketipu. Gue pikir emas beneran. Oh berarti kalau mencuri itu lumayan ya gitu kan. Ternyata enggak. Makanya zaman dulu kan David Copperfield tuh pesulap pengen ngilangin, tapi nggak boleh katanya sama Pak Harto. Ya lu gila kali ya. Itu Soekarno bangun Monumen Nasional atau Monas dengan wow. Repot ya waktu itu ya. Oh. Oke, sekian dulu pembahasan tentang museumnya, dan jangan kemana-mana. You're Tetap still ya. watching Hai Indonesia. Ya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai, masih di Hai Indonesia, berbagi Bagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Barusan kita udah bahas tentang museum. Ya. Lu kalau disuruh ke museum sekarang mau kemana? Kalau gue, ya karena dekat rumah sih, gue Museum Macan kayaknya. Kan dekat rumah. Gue mau ke Moja sih, belum kesampaian ke Moja asli. Moja tuh di... GBK. Oh iya, itu sebenarnya di sebelah mananya, penasaran. Ada di dalam kawasan GBK. Ih, kawasannya gede banget. Iya, ada di pintu berapanya gitu, aku lupa. Tapi masuk ke dalam kawasannya itu. Gue bulan Dan sebelum... itu harus beli tiketnya online loh guys ya. Jadi dia ada Oh. per jam. Sesi 1 misalkan jam bukanya dia misalnya jam 11. Jam 11 sampai jam 1 berarti 2 jam aja dia. Oh. Nanti begitu lagi. Jadi kita beli mau di sesi jam yang mana. Oh, jadi supaya nggak, ya apa, jaga jarak juga kan, masih protokol kesehatan ya. Begitu. Oke, dan kali ini kita punya berita menarik, punya informasi menarik. Ini masih dari Indonesia, jadi ada informasi mengenai sandal karya warga binaan Lembaga Permasyarakatan bisa menembus hotel. Wih, keren loh nih. Ini kalau tadi kita udah jalan-jalan ke museum gitu kan, yang pasti bisa menambah pengetahuan kita juga. Kali ini ada sesuatu yang menginspirasi banget, meskipun bisa dikategorikan kebebasannya terbatas, tapi ternyata dari balik pintu dan juga jeruji besi, ini ada sejumlah warga binaan Lapas Kelas 2A Muaro Padang, Sumatera Barat yang berhasil memproduksi sendal hotel dengan kualitas terbaik. Ini hebat banget loh. Iya, nantinya ini mereka akan dibagi tugas ya. Biasanya mulai dari memotong bahan, mencetak motif dan juga sablon, terus ada pengeleman hingga penghalusan hasil gunting bahan sendal sebanyak 2 kali loh ya. Dan ternyata kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari program kemandirian produktif yang terus ditingkatkan sebagai upaya dari pembinaan terhadap warga binaan. Oke, Gitu. dan meskipun sempat mendapatkan penolakan dari hotel ya karena kualitasnya yang tidak bagus gitu ya. Kemudian akhirnya diproduksi kembali dengan memperbaiki kekurangan tersebut. Dan kini kabarnya Lapas Muaro Padang itu terus meningkatkan target produksi sendal hotel buatan warga binaan dari 5.000 pasang per bulan pada tahun 2021 ya, menjadi 10.000 pasang per bulan pada tahun 2022. Wow. Wih, keren. Good news. Gitu. Bahkan kabar ini sekarang sandal buatan warga binaan ini tidak hanya dilirik oleh hotel-hotel berbintang untuk melakukan kerjasama, tapi juga berhasil dilirik oleh sejumlah rumah sakit. Wah, ini keren sih. Dan dari hasil produksi 5.000 pasang sandal dalam sebulan ini, Lapas berhasil meraup pendapatan mencapai 17 juta rupiah. Dan dari pendapatan tersebut sebanyak 50% diberikan untuk warga binaan yang bekerja pastinya, dan sisanya untuk biaya operasional dan juga bahan. Oke, itu bagus loh. Bagus loh, keren loh. Maksudnya gini loh, nggak hanya stigma orang di dalam lapas tuh
ya udah kalian nih orang yang berbuat jahat dosa, bye. Dah. Tapi memang saya pernah baca beberapa artikel juga sih tentang lembaga permasyarakatan. Itu kan sebenarnya kalau di Indonesia itu lembaga permasyarakatan. Jadi sebenarnya di sana tuh mereka belajar bermasyarakat juga. Nggak cuman dikurung aja, mereka juga melakukan sesuatu kayak waktu itu ada teman-teman saya juga bikin festival rap terbesar Asia di lapas. Ya iya, karena nggak ada yang bikin satu Asia. Teman saya pernah bikin festival rap terbesar di situ. Terus yang kedua, mereka juga saya pernah lihat artikel di mana teman-teman di lembaga permasyarakatan itu belajar cara jadi barista kopi. Banyak banget sih. Saling bikin barista kopi segala macem gitu. Bahkan kemarin juga ada satu tayangan online dari rapper Iwaka. Dia juga bikin lagu bersama teman-teman lapasnya. Gitu. Banyak banget sih guys, karena aku pernah ngeliat langsung gitu masuk ke dalam lapas, kita liputan. Ya itu, mereka ada yang lagi apa, jadi kayak ekstrakurikuler. Ada kegiatan, iya. Iya, jadi kayak ekstrakurikuler kalau kita di sekolah. Ada yang menjahit, terus ada yang buat anyaman, yang perempuannya, laki-laki juga begitu. Jadi ya alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya banyak lagi kreativitas yang dihasilkan ya oleh para narapidana ini gitu. Di dalam mereka berbuatnya kebaikan. Karena banyak banget stigma yang bilang, wah kalau di lapas lembaga pemasyarakatan itu pasti dikurung aja, cuma dikasih makan kayak gitu-gitu. Sebenarnya enggak juga, kalau lembaga pemasyarakatan itu mereka disiapkan untuk bermasyarakat, kan permasyarakatan. Disiapkan menjadi gitu. Orang yang lebih baik. Jadi nantinya keluar dari lapas, mereka bisa punya usaha sendiri atau wirausaha sendiri, itu baiknya. Jadi gitu. Kalau nggak salah yang paling standar itu di lembaga pemasyarakatan adalah nyablon. Iya, atau itu menjahit. Yang paling standar, betul, jahit, nyablon itu bikin yang paling standar. Anyaman, pokoknya kayak tas daur ulang, kertas daur ulang nanti dibuat apa itu sih. Betul, gitu. Biasanya kayak gitu agar kalau misalnya udah keluar bisa bener yang Nuka bilang tadi, jadi bisa buka usaha sendiri. Itu kalau di Indonesia. Kamu pernah tahu nggak? Saya pernah nonton dokumentasi tentang lembaga pemasyarakatan. Kalau nggak Norwegia, Swedia, pokoknya negara Skandinavia, pernah tahu nggak? Jadi dia itu lembaga pemasyarakatannya yang paling ini ya kalau nggak salah. Mereka nggak di dalam gedung. Iya. Jadi tiba-tiba ada rumah di tengah-tengah pekarangan. Ya udah itu penjaranya dia. Penjara di tengah-tengah pekarangan ada rumah, ada tetangga jauh tapi. Jadi tetangga terdekat tuh. Itu juga dia penjara juga. Jadi lembaga pemasyarakatan jauh banget dan dia pekerjaannya beternak. Dia bekerjaannya beternak, terus dikatanya nggak dengan tempat dengan situasi kayak gini nggak ada perasaan pengen kabur, enggak lah, siapa yang ngurusin domba-domba gua, gitu katanya. Oke. Beda Keren juga ya, jadi nggak memberi kesan yang menakutkan. Betul, gitu ya. Kalau di Swedia seperti itu. Terus saya pernah lihat juga artikel di Belanda. Kalau di Belanda kan karena entah kenapa mereka banyak menutup, ada beberapa penjara yang ditutup. Gitu, dekriminalisasi ya, untuk yang berkategori dengan drugs ya, dengan obat-obatan ya, sehingga banyak penjara yang ditutup lah intinya. Tapi ada penjara-penjara yang bentukannya kalau saya lihat, wow, ini kayak kos-kosan industrial, keren banget. Iya, maksudnya nggak kumuh, layak lah, dimanusiakan. Terus mereka ada laptop, boleh komunikasi dengan pihak luar. Nah, itu kan di beberapa negara maju juga, tapi ada juga di beberapa negara juga menengah ke bawah, ya sedih, jangan dibahas. Gitu. Maksudnya, ya itu faktanya, bukan nggak mau dibahas, tapi memang faktanya ada yang seperti itu gitu. Bahwa kondisi penjara, ya maksudnya ya nggak untuk manusia lah, kayaknya nggak layak untuk manusia tuh banyak. Kalau di Thailand, saya nggak tahu sekarang ya, saya nonton dokumentasinya tuh sekitar 5 tahunan lalu. Kalau di Thailand, itu kan sama kurang lebih kayak Indonesia, jadi di dalamnya itu untuk bermasyarakat, cuman uniknya gitu, jadi dalam ada rumah. Bikin rumah, ini rumah saya, ini istri saya, anak saya lagi sekolah. Berarti tapi ya ada plus minusnya ya. Beda-beda ya. Tidak memberi efek jerah juga sih jadinya. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi mereka akan menggampangkan, ya udah gue berbuat jahat juga is oke, orang penjaranya kayak gitu. Tapi itu memberi moral juga sih untuk kita, maksudnya ya tidak bisa kita membenarkan itu juga. Betul, untuk kejahatan sekali dilakukan gitu ya guys. Kita bakal balik lagi masih di Hai Indonesia. Tahu mungkin nanti kita akan bahas apa lagi. Kalau kalian penasaran, tetap stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai
Indonesia, kita balik lagi. Pastinya masih sama Nuka dan Ditan di sini ya. Yang masih setia sampai sekarang nemenin kalian semua apa sih? Yang enggak untuk kalian cie gitu. Anything for you pokoknya ya. Iya, anything for you deh ya kan. Terus ini ada berita dari artis Indonesia nih kayaknya yang pertama kita Saya mau boleh bahas. pantun nggak? Boleh. Naik genteng ketemu ikan hiu. Terus? Anything for you. Oke lanjut. Jangan mancing nih Tan. Jangan mancing ya kan. Ntar Bang Makrum keluar lagi. Nih. Bang Makrum ketemu Lady Gaga. Assalamualaikum orang ketiga. Assalamualaikum Gitu. orang ketiga. Iya. Tapi kalau artis yang satu ini bukan orang ketiga loh. Bukan ya. Bukan dong. Siapa Tapi dia sih? memang ini salah satu pemilik saham dari klub sepak bola. Ini ada Prilly Latuconsina. Oh iya, gue sempet tahu tuh. Ya Dia kan? beli klub bola daerah Iya, saya. Tangerang kan? Iya, gitu. Ini melalui uploadan atau unggahan di akun media sosialnya, Prilly mengumumkan jika dirinya resmi menjadi pemilik klub sepak bola Persikota Tangerang ya. Luar biasa. Ini Persikota Tangerang terakhir jago tahun 2005 kalau nggak salah. Ya, yang 2000-an penting lah. ada nama gitu. Ah, Itu ah. siapa? Persikota Tangerang punyanya siapa? Prilly Latuconsina Keren gitu. kan? Jadi diomongin kan, Yap, Bo. bener banget. Dan dalam video yang diupload sama dia, ini menampilkan Prilly dalam keterlibatannya dengan klub tersebut hingga resmi menandatangani kontrak. Dan dia juga menargetkan Persikota bisa menjadi juara Liga 1 Indonesia ke depannya. Ini Oke, ini nggak ya, apa-apa. berarti sekarang klub-klub sepak bola tuh boleh ya dimiliki oleh siapapun. Emang dari Dan- dulu boleh? Iya, maksudnya sebenarnya. sekarang artis-artis jadi menjamur nih, ya kan? Ada Raffi Ahmad, anaknya presiden kita juga Kaisang, ya Kaisang kan? sama Gibran Terus sama ini. si Gading Martin juga, tapi lebih ke fokus di marketingnya dia bahasanya bukan owner gitu, tapi Oke. dia salah satu direktur marketing kalau nggak salah. Ya bahasanya. udahlah pokoknya intinya memiliki juga lah ya. Yes. Dan for your info nih guys, ternyata Persikota Tangerang ini pernah diakuisisi sempat. oleh artis Gading Martin tadi seperti yang Ditan pernah bilang juga pada Juni 2021 lalu ya. Lalu kemudian Gading Martin ini bergabung ke Persik Kediri. Betul. Dan akhirnya di sana dia menjabat sebagai Vice President Marketing. Bukan direktur marketing ya, Vice Vice President President tinggi marketing ya. ya Oke. kan? Ini kalau kita berbicara mengenai klub sepak bola gitu ya, ini sebelum Prilly Latuconsina, ada juga beberapa orang yang memiliki klub sepak bola, artis yang memiliki klub sepak bola atau orang-orang terkenal ya. Ini kayak Raffi Ahmad bersama Rans Entertainment dan Rudy Salimnya. Raffi Ahmad ini mengakuisisi Cilegon FC yang kemudian berubah nama menjadi Rans Cilegon Football Club atau Rans Cilegon FC. Dan ternyata karena emang hobi, Raffi Ahmad tuh ini kiper. Kiper doi gitu, ahli menangkap bola. Jadi Raffi Ahmad ini ternyata juga pernah bermimpi untuk menjadi pemain profesional. Dia pernah ini, jadi ada gosip dia katanya pernah menjadi Persib Junior, ternyata enggak. Seleksi aja atau apa gitu, nggak nyampe pemain Persib Junior. Tapi sayangnya keinginannya Raffi Ahmad ini nggak bisa terwujud ya untuk menjadi pemain sepak bola profesional gitu. Jadi akhirnya yaudah nggak jadi Bener pemain gak bola, sih beli Raffi aja. Ahmad katanya Rans Football FC itu pengen ngundang Mesut Ozil? Ya katanya nggak tahu, tunggu aja lah. Katanya. Biasanya cuma nyari kehebohan aja Iya, kan. katanya udah bayar 60M. Nggak tahu deh. Wah kalau sampai iya keren Beli yang juga sih. lain aja, beli yang lain aja. Ya whatever, tapi dia salah satu legenda juga lah. Gak bisa dipungkiri gitu. Oke, selanjutnya ada Kaisang Pangarep. Nah ini tadi yang Nuko bilang, putra Presiden Republik Indonesia ya, Joko Widodo. Kaisang Pangarep ini juga memiliki klub sepak bola yakni Persis Solo. Nah selain menjadi dirut, Kaisang juga ternyata sebagai pemilik saham PT PSS sebesar 40%. Sehingga Kaisang resmi mengakuisisi 40% saham PSS Solo. Duh Kaisang, kamu punya klub bola, aku bikin sosis Solo aja lah ya. Susah ya. Nah ini selanjutnya ada juga, Aku punyanya sosis Solo. beda ya, bukan klub bola ya, bukan Beda. Persis Solo ya, sosis Nggak Solo ada apa-apa, adanya ya. tapi itu enak kok ngenyangin. Oke, ini selanjutnya ada lagi YouTubers. Iya. Setahu saya dia sempat jadi YouTubers ini ya, dengan follower terbanyak Asia, nggak tahu sekarang sih. Ini ada Atta Gledek atau Atta Halilintar. Iya Harus beneran. gledek banget ya. Bu. Gledek duar gitu kan. Dia nggak mau kalah nih, ya, YouTuber Indonesia Atta Halilintar juga resmi mengakuisisi klub PSG Pati dan merubah namanya menjadi AHA PS Pati FC gitu kan. Ntar orang nyebutnya gitu lagi. AHH2A, AH2A, AHA.
Ahaha, ya. Enggak, takutnya orang kalau udah males gini, Iya, boleh. Iya udahlah. Iya, boleh, Oke, boleh. selanjutnya ada Gilang Widya Pramana. Ini disebut sebagai Crazy Rich Malang, ya kan? Gilang Widya Pramana ini menjadi presiden di klub besar Arema FC. Penunjukannya sebagai presiden karena dirinya telah membeli sebagian saham dari Arema FC. Ya iyalah disebut sebagai presiden. Iya, Sahamnya dia udah banyak, Gue guys. kalau ngebahas ini ya, tim-tim ini gue sih jujur salut sama PS Pati belum kelihatan, tapi yang gue salut banget itu sebenarnya sama Persis Solo sama Rans Cilegon FC, karena emang mereka bener-bener niat, mainnya bagus, pemainnya bener-bener niat. Kalau PS Pati gue agak kurang suka sih sebenarnya. PS Pati. Karena tuh kan ntar orang nyebutnya gini, iya, karena kalau Pati gitu. PS Pati itu ada beberapa kejadian di mana pemain-pemainnya menurut gue nggak profesional gitu. Kenapa arogan? Kasar nendang pemain lain. Iya arogan berarti. Iya, arogansinya tinggi banget, kayak gila pemain nasional mainnya kayak gini gitu. Sedangkan pemain yang main di Rans Cilegon FC Itu bagus-bagus sih. sama Persis Solo emang niat mainnya emang untuk bermain bola, bukan untuk yang aneh-aneh. Gitu Maksudnya sih. ya as a profesional Yap. gitu ya, sebagai pemain bola. Betul. Gitu. Nah, itu gue suka. Nggak yang tarkam? gitu. Nggak. Nah, itu itu tarkam menurut gue. Banyak videonya aneh-aneh gitu. Nggak mau tarik gitar jadi pemain bola. Nggak bisa. Bukan, kan gue takutnya kebalik. Iya, jadi Bola bolanya. yang linding gitu. Jangan dong. Udah ada daripada kita ngomongin gitu terus ya. Mendingan kita sudahi dulu pertemuan kita kali ini. Iya, Thank you jadi banget udah aus nemenin nih dari soalnya. tadi ya. Iya. Bener juga gitu kan. Dan jangan lupa kita masih di tengah-tengah pandemi. Jadi Iya, protokol betul kesehatannya banget. harus tetap ketat. Jangan lupa 6M-nya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, Menjaga jarak dulu. menjaga jarak, Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan Kalau membatasi mau makan bersama pun, makan bersama. iya, membatasi harus ada jaga jarak juga ya. Kalau di antara kita untuk apa ada jarak? Nggak usah ya. Gak usah. Nggak usah, nggak apa-apa ya. Iya, tapi disahkan dulu kalau mau hidup bersama. Jangan gitu. buffalo gathering, nggak baik, not good for you. Ya pokoknya intinya semoga kalian terus semangat, terus sehat, jadi bisa Yes. menyaksikan kita lagi di next episode dari Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dita pamit mundur, bye-bye. Kak Juta juga pamit mundur ya.